Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Monalisa, NIM 1810205017. Di sini saya akan mencoba memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengembangan media pembelajaran video tutorial berbasis pemecahan masalah matematika pada materi geometri di SMP Negeri 2 Kerinci, dengan dosen pembimbing pertama Ibu Dr. Nur Rusliah MSI dan dosen pembimbing kedua Ibu Messi Oktavia MPD. Pertama, latar belakang masalah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru di SMP Negeri 2 Kerinci menyatakan bahwa yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang masih rendah sehingga membuat siswa kesulitan menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kedua, masih banyak siswa mengalami kesulitan memahami matematika yang bersifat abstrak dan banyak simbol. Kurangnya pemahaman siswa akan konsep matematika termasuk pada materi garis dan sudut. Yang ketiga, siswa lebih menyukai rumus matematika praktis serta kejenuhan siswa akan pembelajaran matematika yang monoton. Yang keempat, pembelajaran masih berpusat pada guru yang membuat siswa menjadi pasif, bosan, dan tidak mampu menggunakan daya nalarnya dengan baik. Yang kelima, belum dikembangnya media pembelajaran video tutorial yang berbasis pemecahan masalah matematika dalam meningkatkan kemampuan penalaran matematis. Dan yang terakhir, media pembelajaran belum mampu meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika. Batasan masalah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran video tutorial berbasis pembelajaran pemecahan masalah matematika terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika yang difokuskan pada pokok bahasan geometri. Adapun rumusan masalah pada proposal ini, yang pertama, bagaimana proses mengembangkan media pembelajaran video tutorial yang berbasis pemecahan masalah matematika di SMP Negeri 2 Kerinci. Yang kedua, bagaimana validitas media pembelajaran video tutorial yang berbasis pemecahan masalah matematika di SMP Negeri 2 Kerinci. Yang ketiga, bagaimana kepraktisan siswa dan guru mengembangkan media pembelajaran video tutorial berbasis pemecahan masalah matematika di SMP Negeri 2 Kerinci. Selanjutnya, tujuan pengembangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah dijabarkan tadi. Yang pertama, mengetahui proses mengembangkan media pembelajaran video tutorial yang berbasis pemecahan masalah matematika di SMP Negeri 2 Kerinci. Yang kedua, mengetahui validitas media pembelajaran video tutorial yang berbasis pemecahan masalah matematika di SMP Negeri 2 Kerinci. Yang ketiga, mengetahui kepraktisan pengembangan media pembelajaran video tutorial yang berbasis pemecahan masalah matematika di SMP Negeri 2 Kerinci. Pengertian video tutorial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tutorial adalah yang pertama, pembimbing kelas oleh seorang pengajar atau disebut tutor untuk seseorang mahasiswa atau sekelompok kecil mahasiswa. Yang kedua, pengajaran tambahan melalui tutor. Sedangkan menurut Cepi Riana pada tahun 2007, media video pembelajaran adalah media yang menyajikan audio dan visual yang berisi pesan-pesan pembelajaran baik yang berisi konsep, prinsip, prosedur, teori aplikasi untuk membantu pemahaman terhadap suatu materi pembelajaran. Video tutorial bersifat interaktif membimbing peserta didik dalam memahami sebuah materi melalui visualisasi. Peserta didik dapat secara interaktif mengikuti kegiatan praktik sesuai dengan yang diajarkan dalam video tutorial. Oleh karena itu, sedikit banyak video merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi kemerosotan pembelajaran dan pelajaran. Selanjutnya, karakteristik video. Yang pertama, ada rekayasa waktu. Yang kedua, ada rekayasa tempat. Dan yang ketiga, ada animasi. Pemecahan masalah matematika.
Ide, proses, dan penalaran merupakan bagian atau hasil dari pemikiran manusia yang menimbulkan matematika. Matematika juga merupakan ilmu umum yang mendasari berkembangnya teknologi modern serta menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan meningkatkan daya nalar manusia. Bidang studi matematika dan penalaran adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, karena matematika dipelajari melalui penalaran, dan penalaran bisa serta mampu dipahami dari belajar matematika. Dari uraian tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa pemecahan masalah merupakan cara-cara ataupun usaha yang dilakukan seseorang untuk menyelesaikan masalah berdasarkan pengetahuan yang ada pada dirinya sehingga masalah tersebut tidak lagi menjadi masalah baginya. Kemampuan pemecahan masalah diukur melalui tes kemampuan pemecahan masalah. Tes kemampuan pemecahan masalah dilakukan dengan soal kemampuan pemecahan masalah yang dirancang sesuai dengan indikator yang ada. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak semua soal matematika yang tergolong ke dalam soal pemecahan masalah. Selanjutnya, kerangka berpikir. Studi pendahuluan sebagai dasar dalam pengembangan produk dan penentuan indikator yang akan dicapai sesuai kompetensi inti atau KI. Produk awal bahan ajar merupakan media pembelajaran video tutorial. Pembuatan rubrik instrukan penilaian kelayakan media pembelajaran video tutorial. Pembuatan media pembelajaran video tutorial matematika. Ada validasi oleh ahli bahan ajar LKS dan ada juga validasi oleh ahli materi. Sampai kepada revisi sampai produk dinyatakan layak. Respon guru matematika dan peserta didik terhadap produk yang dikembangkan. Produk akhir bahan ajar merupakan media pembelajaran video tutorial matematika berbasis pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, jenis penelitian. Metode penelitian dan pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya research and development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian dan pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang secara khusus berpusat pada pembuatan suatu produk baru yang merupakan hasil dari pengembangan secara keseluruhan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan research and development. Penelitian R dan D merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh suatu produk dengan menguji keefektifan dari produk tersebut. Prosedur-prosedur dalam metode ini akan melahirkan suatu produk yang lebih baik, sebagaimana yang disinggung salah satu sumber di atas tadi, yaitu efektif. Model pengembangan ADI terdiri dari 5 tahapan yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Adapun prosedur pengembangan, yang pertama ada tahap analisis, yang kedua tahap desain, dan yang terakhir tahap pengembangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Yang pertama, lembar validasi. Yang kedua, angket praktikalitas. Yang ketiga, angket respon. Yang keempat, dokumentasi. Dan yang kelima, wawancara. Langkah selanjutnya yaitu menghitung presentasi total dengan rumus PS sama dengan S per N dikali 100%. Dengan PS adalah presentasi, S adalah jumlah jawaban responden dalam satu item, dan N adalah jumlah nilai ideal dalam item. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan dalam proposal saya ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.